Pengawal raja tersebut mendatangi pemuda itu dengan membawa banyak hadiah. Terus banyak bawa apa? Hadiah terus? Dia berkata, "Wahai anak muda, semua ini akan menjadi milikmu jika kamu bisa menyembuhkanku." Pemuda itu menjawab, "Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkanmu." Diajarkan apa ini? Tauhid. Kalimat tauhid. Karena kenapa? Semua orang di masyarakat itu menyembah raja. Dia sembah. Sebab apa? Kekuatan tukang sihir. Jelas tukang sihir di samping. Bunuh. Raja kalau dia marah, bunuh. Ntar kamu mati, dikirimin mati betul. Jelas. Jadi orang takut nyembah raja. Jelas. Maka ini orang datang berobat. Nanti saya kasih hadiah begini-begini. Bukan saya nyembuhkan, Allah nyembuhkan. Nah, lihat, dikenalkan Allah. Dia baru tahu ini orang ini. Terus, jika kamu beriman kepada Allah yang Maha Tinggi, aku akan berdoa kepadanya dan dialah yang akan menyembuhkanmu. Nah, kalau engkau beriman kepada Allah, saya doakan supaya Allah menyembuhkan engkau. Jelas? Dianjurkan sebagai orang dokter, orang alim, ada yang minta doa, kenalkan dulu Allah, bukan kenalkan dia. Jangan dia kenalkan dia, di saya tukang sembuhin begini. Itu bedanya kalau ilmu baik itu dia kenalkan Allah dulu, enggak dia kenalkan dirinya. Sedangkan ilmu yang buruk itu ilmu dukun. Nah, saya yang sembuh. Kalau enggak cara pakai saya, enggak bisa sudah. Dan dia enggak senang kalau orang datang ke dukun lainan. Jelas dia enggak senang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada maghrib hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keselanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6, bab sabar. Wa an Sahibin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana malikun fi man kana qablakum wa man kana qablakum fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu as-sihr. Fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza atas-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilayhi فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد habasatin nasa faqala al yawma a'lam as-sa'iru afdalu amir rahibu afdal
فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس إلى آخر حديث. Bismillah. Baca terjemahan. Dari Suhaib radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja dari kalangan bangsa sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang raja mempunyai seorang tukang sihir. Ketika usia si tukang sihir semakin tua, ia berkata kepada raja tersebut, ulang. Ketika usia si dari awal. Dahulu ada seorang raja dari kalangan bangsa sebelummu. Iya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ada raja-raja, yang mana raja-raja ini memimpin di suatu daerah, bahkan satu negeri. Bahkan satu negeri mereka ini memiliki beberapa orang yang terdekat. Zaman dulu ada raja yang baik, ada raja yang kurang baik. Dan ini dijelaskan di dalam hadis ciri-ciri pemimpin atau raja yang kurang baik. Yang pertama dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kisah seorang raja yang memiliki orang-orang dekatnya. Ternyata untuk mengetahui raja itu baik dan raja itu kurang baik, dilihat siapa yang terdekat dengan raja. Perdana menterinya, orang-orang terdekatnya yang meliputi raja itu, yang sering mengawasi raja itu. Kalau orang-orang terdekatnya rajanya baik, maka tandanya raja itu dia baik. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu an begitu menjadi khalifah, beliau meniru Sayyidina Umar dan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini tidak mau lepas daripada di samping-samping beliau itu qurra, penghafal Al-Quran. Setiap beliau bertindak, beliau bertanya dulu, apakah Sayyidina Umar tidak alim? Sangat alim seorang sahabat Sayyidina Umar, sangat cerdas. Tapi ketika seseorang memimpin, terkadang kecerdasan dan kealiman itu lupa dengan sebab keteledoran. Berapa banyak orang berilmu, alim, jadi kiai, begitu menjabat jadi pemimpin, kealimannya itu hilang. Mereka tidak memakai kealimannya tersebut, justru dia pakai ketika turun daripada kursinya. Tapi begitu duduk di atas kursi, dia justru tidak mampu menggunakan kealimannya dia, kesolehannya dia itu dia tidak mampu. Dia tidak bisa menggunakan ilmunya. Justru sebaliknya, ilmu yang kurang baik yang keluar. Kebijakan, dia tahu hukumnya, justru kebijakan yang keluar bertentangan dengan ilmunya. Tetapi sebelum dia naik, sebelum menjabat, ucapannya tersebut sesuai dengan orang alim karena dia kiai. Tapi begitu duduk di suatu jabatan, ini kadang menghilangkan ilmunya seseorang, melupakan. Tapi nanti begitu diingatkan, dia pakai cara yang lain. Tapi nanti begitu selesai, dia sadar dia kemarin salah, baru dia minta maaf. Tapi ucapan ketika dia duduk itu pengaruhnya terlalu besar. Sedangkan ketika dia duduk ke bawah, turun, maafnya itu hanya sampai sini saja. Jelas? Tapi tidak sampai ke ujung sana. Ngerti maksudnya apa tidak? Seperti orang melempar batu yang besar, maka gelombangnya sampai pojok. Apa? Hentakan anunya sampai pojok. Tapi kalau batu kecil, sedikit saja.
Nah, ketika orang memegang kursi, duduk di suatu jabatan, jadi raja, jadi apa, ini perlu benar-benar hati-hati. Hati-hati kenapa? Kadang orang teledor, bahkan orang itu sudah alim, udah saleh, bisa bahaya. Apalagi dia bukan orang baik, justru menjadikan orang-orang terdekatnya pun bisa menjadi orang yang tidak apa baik. Ini diceritakan, coba apa katanya dalam hadis? Sang raja mempunyai tukang sihir. Sang raja memiliki apa? Tukang sihir. Tukang sihir. Nah, ciri-ciri raja yang kurang baik itu dia memiliki tukang sihir. Semuanya dia punya tukang sihir. Jelas? Dukun. Kalau bahasa kita ini. Jelas? Dia punya itu. Jelas? Orang terdekatnya tukang sihir. Tukang apa? Sihir. Tapi kalau raja yang baik, sampingnya ulama. Jelas? Dia bertanya kepada ulama. Tapi ini tukang sihirnya ini mau meninggal, tua. Sudah apa? Tua. Apa katanya tukang sihirnya? Ketika usia si tukang sihir semakin tua, ia berkata kepada raja, "Aku telah lanjut usia. Karena itu kirimkan seorang pemuda yang akan kuajari ilmu sihir." Tuh, kebiasaan tukang sihir dukung harus dia mewariskan ilmunya. Kalau tidak sulit dia sakratul maut, lama. Jelas? Dia harus tumpahkan ilmunya, ada yang melanjutkan. Jelas apa tidak? Seperti itu. Ciri raja yang zalim ada tukang sihir. Dan ciri tukang sihir ketika dia mau meninggal, dia harus melepaskan ilmunya. Dan tukang sihir tidak sembarangan melepas ilmunya. Tidak mau dia lepas ilmunya semasa dia masih hidup, panjang dia ngerasa, kecuali dekat dia mau meninggal. Karena kenapa? Ketika dia mengajarkan ilmunya berbeda dengan orang alim. Orang alim begitu tahu ilmu, begitu tahu ilmu langsung diajarkan, dia lahirkan orang alim. Tapi kalau tukang sihir dukung, dia tidak mau. Karena kenapa? Bisa jadi muridnya ini menyerang dia. Jelas? Karena yang ditanamkan ilmu hitam. Ilmu hitam ini dia tidak mengenal siapa guru, siapa teman, dan siapa saudara, siapa orang tua. Dia tidak kenal itu. Mau saudara mau apa, kirim online bisa. Jelas? Dikirimkan apa? Online nanti. Jelas? Dia tidak kenal itu seperti itu. Tapi kalau ilmu putih, kalau bahasa kita ilmu soleh, ilmunya Nabi, itu mengenalkan mana guru, mana murid, diajarkan itu. Maka dia udah tua. Dan sifatnya orang tukang sihir yaitu sering menampilkan yang mana kuat-kuatan, sering nyoba ngetes. Itu sifat mereka. Jelas? Ngetes ilmu. Jelas? Ngetes apa? Ilmu. Makanya zaman Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, begitu Nabi Musa pakai tongkat, apa yang keluar? Dia lepas anunya, apa namanya? Tongkat mereka. Dan tongkat zaman Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam ini dia langsung kelihatan. Makanya orang kalau masuk Mesir, baru pertama masuk Mesir, baru pertama depannya itu, kalau kita selamat datang di Mataram, selamat datang di Lombok Barat, jelas? Kalau di sana, jelas? Di sana ada moto mereka, kayak seperti saya masuk Aceh, tulisannya di Aceh itu Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, tulisannya. Jelas? Hidup mulia atau mati syahid. Nah, harus ada motonya. Nah, misal di Karangpanas nggak ngaji nggak oke. Nah, jelas? Makanya orang Karangpanas banyak sering ngaji. Motonya jelas? Nah, di Mesir itu tulisannya mithluka katsir, model sepertimu banyak. Jadi jangan macam-macam di sini. Jelas? Model sepertimu banyak tulisannya. Misal kita jadi orang alim masuk Mesir, banyak orang alim. Mau jadi penjahat, paling banyak orang jahat juga. Mau jadi tukang sihir, paling pintar tukang sihir di sana. Mithluka katsir, model sepertimu itu banyak, gitu maksudnya. Nah, jadi kita masuk Mesir tuh, oh ini perlu hati-hati nih. Ya banyak aja. Terus
Maka dan ketika Nabi Musa dilepaskan, jelas dilepaskan. Dan tukang sihir menuju tukang sihir tidak pernah mau ada rasa tawadhu sama sesamanya. Sedangkan ulama dengan ulama saling mengedepankan. Nah, sila itu ciri-ciri orang alim, sila. Saling pesila dia. Tapi kalau orang apa yang ilmu hitam tidak mau dia. Sebelum dia kalah KO, baru dia nunduk, baru dia berguru. Oh, bergurunya niatnya apa? Ngambil ilmu bisa jadi untuk menyerang. Bukan ngambil ilmu untuk menjadi nunduk, ngambil ilmu untuk menjatuhkan. Jelas? Pelajaran di sini di hadis ini, sebelum dia meninggal harus cari badal, pengganti, turun menurun. Makanya orang kalau udah dia jadi dukun, tanya dapat di mana itu? Dapat apa? Di mana? Dihilangkan, dianjurkan apa? Dihilangkan. Nah, seperti itu. Terus maka raja itu mengirim seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Dicari anak apa? Muda. Dan ilmu sihir ini paling cepat masuk kepada anak muda. Masuk kalau diajarkan cepat. Anak muda ini paling bagus, masuk ilmu bagus, paling cepat dia. Ilmu jelek. Kenapa? Karena dia panas badannya. Dia kayak udah sabuk putih saja. Baru masih sabuk bawah itu. Dia mau kirim tes. Coba tes. Jelas dia tes seperti itu. Dia mau anak kecil. Terus di tengah perjalanan menuju rumah si tukang sihir, pemuda itu bertemu seorang pendeta. Lihat, ini Bapak Ibu. Ini rumah anak kecil. Ini rumah raja sama tukang sihir ini di sini. Tempat kursus kalau bahasa kita. Tempat belajarnya. Di tengah jalan di sini ada rohib, pendeta, tapi bukan pendeta zaman sekarang, maksudnya yang memegang ajaran orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, namanya rahib. Kalau bahasa kita sekarang kiai. Jelas kiainya. Cuma kiai dulu dia buat sedikit saja. Jelas? Dia ngajarkan ilmunya. Ini rumahnya mau jalan. Yuk, ada orang taklim, kata dia. Jelas ada orang apa? Taklim. Dia tidak ngerti. Di tengah jalan ada ilmu yang diajarkan, ilmu baik. Tapi dia tidak tahu anak muda ini mana yang ilmu benar, mana yang ilmu buruk. Tengah jalan mana yang betul? Di sini rumah apa? Pendeta tersebut. Ini rumah anak kecil, ini rumah pendeta, ini rumah siapa? Raja itu. Terus sang pemuda singgah di tempatnya dan mendengarkan ucapannya. Hingga di belakang dia duduk. Jelas. Dia lihat orang ramai, majelis taklim. Aduh, saya mau duduk, rupanya orang belajar. Jelas. Duduk dia belakang, diajarkan sama pendeta itu, dia dengar apa? Ucapan. Dengar ucapan. Subhanallah, kadangkala ucapan itu kalau disampaikan dengan ikhlas sampai dia ke dalam apa? Hati. Kemarin pas saya ngisi di Bertais, ada apa namanya? Pom bensin di Bertais itu, sampingnya ada gang kecil satu tembok. Saya ke sana. Pertengahan jalan yang nyetir ini bilang sama saya, tidak lama lagi ngobrol sama saya bertiga di mobil itu, bergering HP-nya, ngobrol-ngobrol, dia bilang, Ustaz saya angkat telepon. Oh ya silakan. Setelah itu dia matikan. Ustaz, ini keluarga saya baru datang, jenazahnya baru turun dari sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja kita dianjurkan mengucapkan. Dia kenapa? Oh kemarin dia umroh. Oh masya Allah. Terus dia dikasih manasik umroh. Jelas. Ustadznya bilang pasti di mana-mana manasik yang difokuskan manasik. Tata cara bagaimana di Mekah, bagaimana di Madinah, bagaimana adab di sana, bagaimana diajarkan seperti ada omongan sedikit. Dan itu si tuan guru kiainya pastinya tidak mau fokus dengan omongan itu. Untuk ngedinginkan suasana agak dingin, tapi yang dia fokuskan ini omongan yang ini. Ternyata ini yang dia fokuskan sama satu jamaah itu. Apa kata Ustadz ini bilang? Nanti seandainya ada yang meninggal, jelas meninggal di sana, kata dia. Nggak apa-apa di sana meninggal, nanti dikuburkan. Tapi kalau meninggalnya di atas pesawat jangan pada ribut, kata dia. Supaya kenapa? Supaya tidak diturunkan di tempat daerah terdekat. Rupa-rupanya dia dengar ini sama si
Jamaahnya ini. Tapi yang difokuskan pembicaraan yang lebar nih 99% tentang apa? Manasik. Berangkat naik umroh, pulang umroh, di atas pesawat meninggal. Di atas pesawat apa? Meninggal. Kata si ustadz ini bilang, kalau ada yang meninggal pasangin sudah kacamata. Langsung pasang kacamata, ndak usah ribut, nanti supaya turun. Dari Jeddah menuju Jakarta pesawatnya. Pertengahan jalan meninggal, ribut di atas pesawat, diturunkan di bandara terdekat di Afrika. Jelas? Di Afrika turun. Nurunin siapa? Nurun jenazah saja. Lanjut pesawatnya ke Jakarta. Nah, jelas? Dia tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ini jenazah? Oh ya, kalau belum mandi, mandikan. Kalau anunya banyak, gak apa-apa, pakai apa namanya, peti, dikuburkan tapi dimiringkan. Jelas dimiringkan menghadap apa? Kiblat. Cuma biasanya kalau dimandikan di sana biasanya udah benyek. Karena jenazah ini kalau kena air cepat benyek. Makanya sunnah habis mandikan jenazah cepat dihandukkan. Tidak seperti orang masih hidup. Habis dia mandi Jumat, mandi janabah, wudu, makruh dia lap. Jelas? Karena nur, cahaya. Kalau jenazah dipercepat. Kita kadang-kadang pingin cepat jadi jenazah. Jelas? Habis wudu kita lap, habis mandi kita lap. Jenazah saja yang boleh. Maksudnya yang apa namanya? Yang dianjurkan. Supaya biarkan dia basah. Nah, jelas apa tidak ini? Kecuali kita kedinginan. Terus ketika pemuda itu sampai di tempat si tukang sihir, ia dipukul karena terlambat. Dipukul dia, telat. Nah, tukang sihir aja belajar ilmu hitam aja kalau telat dipukul. Hah? Jelas? Dia apa? Pukul dia. Tuh, darb. Dipukul. Suruh berdiri. Suruh apa? Berdiri, terlambat. Nah, makanya jangan terlambat. Terus sang pemuda kenapa dia terlambat pertanyaannya? Karena dia taklim di pendeta ini. Jelas? Habis dia taklim, pulang dia ke sini telat. Habis itu di sini lagi dia taklim 2 kali, dia taklim sehari. Kalau sama pendeta ini sekali, sama apa tukang sihirnya sekali. Pas pergi taklim sini, pulang taklim baru ke rumah. Telat sampai rumah. Telat sampai apa? Rumah. Terus sang pemuda mengadukan hal itu kepada si pendeta. Pendeta nanya hukumnya bagaimana ini? Curhat dia. Gimana cara saya begini? Lihat terus. Sang pendeta berkata, jika kamu tiba di rumah tukang sihir, tuh, lihat nih Bapak Ibu, perhatikan apa ucapannya. Jika ini kamu hadis ya, ini hadis Rasul sahih. Jika apa? Jika kamu tiba di rumah tukang sihir itu, katakanlah bahwa kamu terlambat karena urusan keluarga. Keluarga, jelas? Bohong apa enggak ini? Hah? Ini salah satu bohong yang boleh tuh. Jelas? Karena kenapa? Mufsidah. Karena mudaratnya lebih besar. Boleh bohong yang model seperti ini. Mudarat yang bahaya. Karena kiai ini tahu, rahib ini, pendeta ini tahu bahwa ini mudarat, dia belajar sana. Cuma dia tidak mau sampaikan dulu. Biar dia tahu sendiri dulu, ditanamkan ilmu. Kalau dia langsung kasih tahu ilmu yang kau belajar itu sedangkan belum terlalu diisi, anak ini nanti dia ninggalkan ilmu yang ini nih. Dia lebih condong ke sana. Jelas? Diajarkan. Apa katanya? Ulang. Jika kamu tiba di rumah tukang sihir itu, tukang sihir bilang apa? Katakanlah bahwa kamu terlambat karena urusan keluarga. Keluarga yang nahan. Terus? Dan jika kamu tiba di rumahmu, katakanlah bahwa kamu terlambat karena ada urusan di rumah tukang sihir itu. Jelas? Karena kenapa? Keluarganya ini tidak senang lihat dia ini belajar di pendeta. Kalau ditahu dipukul karena diutus sama raja minta dia. Jelas? Raja minta dia. Kalau ditahu sama keluarga dipukul. Jelas? Boleh dia berbohong seperti ini. Jelas? Ada orang dilarang dia taklim. Jelas dilarang dia taklim. Jelas dilarang dia apa? Taklim. Tidak usah belajar di sini, tidak usah belajar. Padahal tempat betul, tempat bagus gitu. Nah, boleh kita ucapkan sesuatu. Oh, tadi saya ke sini, tapi yang disandarkan, yang ditahu betul kita ke tempat sana. Tapi menafikan, menghapus tempat ini. Karena kenapa? Ada mudarat. Jelas ada mudarat. Sampai kapan? Sampai dia tahu, sampai dia kuat. Terus suatu hari
dalam perjalanannya menuju rumah tukang sihir. Nggak bisa dipakai nanti ini bapak ibu-ibu. Nah ini kadang-kadang nanti dia pakai, oh boleh ini, jelas habis kemana kata dia, padahal dia sebentar saja taklim di Karangpanas, lamaan dia di mana gitu, jelas di rumah siapa mungkin, jelas dia kelamaan, jelas Pak Jinanang. Iya. Suatu hari dalam perjalanannya menuju rumah tukang sihir itu, sang pemuda melihat seekor harimau yang sangat besar berdiri di tengah jalan. Dabah, harimau, ada yang mengatakan seperti binatang sangat buas. Di sini disebut dabah, salah satu harimau binatang buas. Kapan itu? Dari rumahnya dia menuju rumah rohib, menuju rumah siapa? Tukang sihir. Bukan di antara rumah pendeta menuju sini, bukan. Dari sini menuju sini. Nah ini dia. Jelas di sini nih. Sebelum sampai, lihat apa katanya? Sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tidak ada orang berani lewat di sana. Tidak ada berani lewat. Terus pemuda itu berkata dalam hati, akan kubuktikan mana yang lebih baik, si tukang sihir atau pendeta. Mana yang lebih betul, ini ilmu, ini ilmu tukang sihir atau ilmu pendeta, mana yang betul? Terus lalu ia mengambil batu dan berkata, ya Allah, jika ajaran si pendeta lebih engkau sukai daripada ajaran si tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang ini bisa lewat. Ya, jelas boleh seperti itu. Banyak penulis kitab, salah satu penulis kitab, kalau nggak salah saya, kitab Jurumiyah Nahwu. Jelas kitab apa? Jurumiyah Nahwu itu dibuang sama apa? Penulisnya. Habis nulis tuh dia buang, dia lempar ke apa namanya? Ke sungai yang besar airnya. Ya Allah, kalau saya benar ikhlas ngajarkan ini, kembalikan nih tulisan saya, dia tidak hancur, dibuang. Di mana-mana kertas kalau dibuang hancur, jelas kembali tulisan itu. Boleh untuk menentukan sesuatu nih. Jelas kalau sudah betul kita bingung, ya Allah ini benar apa enggak? Kalau dia benar ini maka tunjukkan saya jalan begini. Seperti itu. Coba ulang. Ya Allah, jika ajaran si pendeta lebih engkau sukai daripada ajaran si tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang ini bisa lewat. Tuh, untuk menyelamatkan orang. Terus sang pemuda menimpuk binatang itu dengan batu dan binatang itu pun mati. Mati langsung. Ya Allah, padahal batunya kecil. Tapi di sini ada tawasul. Tawasul bil a'mal. Tawasul dengan amal. Menyandarkan dengan amal. Benarkah amal yang saya pelajari ini? Amal yang dia pelajari besar sehingga bisa mati sesuatu itu. Berapa banyak orang di Palestina tidak punya senjata, dia kecil, dia lempar. Makanya kenapa orang Indonesia menang dengan babu runcing? Zikirnya kuat. Jelas zikirnya kuat. Saya pernah ke rumah Al Habib Soleh Rotan di Palu. Habib Soleh Rotan. Habib Soleh namanya Habib Soleh Rotan. Julukannya Habib Soleh Rotan karena sering bawa rotan. Saya dikasih rotannya beliau. Pas perang Poso, Bapak Ibu, perang Poso, saya pergi ke Poso, bukan pas perangnya. Saya pergi ke tempat Posonya pernah, dan orang sana langsung ceritakan saya. Di belakang rumah saya, Pak Ustadz, ada musola kecil, di sanalah tempat Habib Soleh itu sama murid-muridnya. Taruh apa namanya? Rotan. Sedangkan orang pakai senjata, dibacakan wirid rotannya. Jelas dibacakan apa? Wirid. Apa yang dibacakan wiridnya? Rotibul Haddad. Rotib Haddad. Sehingga rotannya itu belum orang pukul, dia lebih kuat daripada pisau. Mati orang. Pukul. Jelas? Makanya saya minta rotannya saya bawa pulang. Sampai sekarang masih rotannya. Jelas? Saya punya satu. Dikasih satu, syaratnya nggak boleh dilangkai. Nggak boleh ditaruh bawah, nggak boleh dilangkai. Saya taruh dia di atas sekarang. Rotan tuh. Wirid tuh. Jelas di zikir. Syirik Ustaz? Enggak, bukan syirik ini. Bukan masalah apa? Syirik. Jelas rotan. Pernah datang ke Lombok beliau itu. Begitu beliau datang ke Lombok makan di rumah kami, begitu beliau buka kajian di Penimbung, 2 truk orang bawa dari Lombok bawa apa? Rotan. Orang Lombok seneng ya begitu, dibawain rotan penuh. Habib Soleh geleng kepala. Pahala, cuma 2 hari beliau di sini ngisi kajian di Penimbung. Ada teman kami namanya di sana lulusan Darul Mustafa, ya. Begitu kajian penuh, apa? Struk satu pickup bawa rotan. Semua orang jadi apa? Rotan, dibiritin, sudah bawa pulang masing-masing rotan. Jelas?
Terus sang pemuda menceritakan hal itu kepada si pendeta. Pendeta mati dia langsung. Kok bisa mati? Cerita sama gurunya. Jelas cerita sama apa? Gurunya. Pendeta itu berkata, anakku, sekarang kamu lebih baik daripada aku. Tuh. Nah sebentar kita lanjut adzan dulu. Ntar saya jelaskan ini. Adzan dulu, boleh? Angga, jelas kasih adzan dulu. Tes. Ya, ulang dia lagi sedikit. Pendeta itu berkata, anakku, sekarang kamu lebih baik daripadaku. Lebih baik dariku. Banyak terjadi murid lebih hebat daripada gurunya. Ini salah satu kejadian. Sebab apa? Sebab keyakinannya terlalu dalam ketika memang menjadi sebab gurunya. Dia yakin betul. Maka sebab keyakinannya dia lebih afdal daripada gurunya. Tapi gurunya menyampaikan ada sesuatu yang harus dia jaga. Apakah gurunya tidak memiliki hal tersebut? Memiliki, cuma dia mastur, tertutup. Tapi kalau anak muridnya dia masyhur, bisa dia terkenal. Nanti efeknya jadi apa? Terkenal. Kam, kata ulama, kam min masyhurin bisababil mastur. Berapa banyak seseorang yang terkenal sebab orang yang tertutup. Dididik sama orang yang tertutup, dia jadi terkenal. Salah satunya Al-Habib Umar bin Hafidh. Jelas itu sebab didikan kakaknya beliau, Habib Ali Al-Masyhur. Banyak saudara-saudara beliau dan guru-guru beliau meledak. Salah satunya Habib Hasan Asy-Syatiri, mendidik guru kami juga Habib Salim Asy-Syatiri pada saat tersebut. Sebab yang mastur, orang-orang yang tertutup. Orang-orang yang apa? Yang tertutup. Terus kehebatanmu sudah mencapai tingkat yang tinggi. Cuma ketika orang sudah menjadi masyhur, terkenal, fitnah datang sama dia. Pasti fitnah datang. Orang kalau sudah terkenal, ditahu banyak orang, akan terjadi fitnah terhadap dirinya. Itu memang kudratnya sudah itu. Jelas? Makanya gurunya pesan akan terjadi sesuatu, dan ini semua akan terjadi. Setiap orang menjadi orang yang besar, terkenal, pasti akan terjadi fitnah terhadap dirinya. Terus apa kata gurunya? Kehebatanmu sudah mencapai tingkat yang tinggi sebagaimana yang aku saksikan. Kamu akan menerima cobaan berat. Kamu akan menerima apa? Cobaan yang berat. Tuh, kamu akan menerima cobaan. Apakah dia bisa membaca masa datang, masa depan? Bukan, maksudnya memang pasti ini terjadi. Setiap orang sudah sampai ke tingkatan makom, kedudukan orang yang hebat, orang yang terkenal, kealiman dan kesolehan dan kewaliannya, akan dia mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Dipesan. Kalau sudah dapat pesan, maknanya apa? Dia disayang sama gurunya. Ini kuncinya ini. Bawa dia kuncinya supaya engkau terus naik. Terus apa? Naik. Jangan gagal ketika diuji. Banyak orang gagal ketika dapat ujian itu. Semoga kita tidak gagal. Terus jika kamu mengalami hal itu, jangan sampai kamu menunjukkan keberadaanku. Jangan sampai kasih tahu saya. Jangan bongkar di mana engkau belajar. Jelas? Jangan kasih tahu. Karena kenapa? Dia akan datang ujian itu sama saya juga. Diselidiki, kok bisa ini? Siapa sebab dia bisa menjadi seperti ini? Berarti dia lebih hebat. Pemahaman orang. Jelas? Berarti gurunya ini pusatnya nih. Kok bisa dia bisa jadi seperti ini? Siapa gurunya ini? Jelas? Berarti ada mutiara yang saya tidak tahu. Selama ini bertahun-tahun raja tidak tahu ada mutiara di kampungnya. Jelas? Yang bisa meredam sesuatu. Jelas? Terus meredam perbuatan buruk seseorang. Makanya banyak ketika orang kirim sesuatu meleset perbuatan buruk, sebab mereka ini doa-doa orang-orang soleh. Dia bingung, siapa yang kok bisa dia tidak jadi? Ada yang tutup dia dari jauh. Jelas? Bala mau turun, sesuatu mau turun di daerah, jelas? Ditahan, tidak jadi dia diturunkan. Dia kena, dia sesuatu, itu namanya wali. Makasih Allah. Terus
Sang pemuda tersebut juga bisa menyembuhkan kusta, kebutaan dan berbagai macam penyakit. Bisa dia jadi menyembuhkan orang. Kusta, toh kusta? Kusta ini efeknya jadi orang meninggal. Juzam, penyakit yang dianjurkan kita minta doa sama Allah dijauhkan. Sebab apa? Salah satu sebabnya gonta-ganti pasangan. Kalau dia udah hitam, putus. Saya pernah ke Makassar, di satu tempat ada kampung, di sana kampung nggak boleh kita masuk. Salah satunya kampung seperti ini, hitam, putus, nggak ada tangan, nanti jatuh sampai rontok tangannya, namanya kusta. Dan dia bisa menyembuhkan itu penyakit yang bahaya yang tidak tertemu obatnya, dia bisa. Jelas, apalagi ada obatnya. Terus seorang pengawal raja yang mengalami kebutaan mendengar berita tersebut. Berhenti dia taklim kemana? Tukang sihir. Kuat sudah dia. Tadi dia taklim, pulang, terus begini, jelas. Ketemu binatang, cerita, menuju dia sana, berhenti, diam sudah dia. Ngajar. Orang tuanya masih nyangka, mungkin dia udah selesai ini. Jelas, diajar. Banyak orang masuk Islam. Jelas, masuk memeluk agamanya tauhid. Jelas, keislaman. Sampai keluarganya ikut. Banyak satu kampung. Sampai ini ada orang dekatnya raja, buta, pergi berobat karena terkenal, ramai orang berobat sama dia. Jelas, obat. Ternyata salah satu obat itu ruqyah. Apa ruqyah? Doa. Jelas, doa. Didoakan, dizikirkan. Salah satu tuh. Terus lalu pengawal raja tersebut mendatangi pemuda itu dengan membawa banyak hadiah. Terus banyak bawa apa? Hadiah. Terus dia berkata, "Wahai anak muda, semua ini akan menjadi milikmu jika kamu bisa menyembuhkanku." Pemuda itu menjawab, "Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkanmu." Diajarkan apa ini? Tauhid. Kalimat tauhid. Karena kenapa? Semua orang di masyarakat itu menyembah raja. Dia sembah. Sebab apa? Kekuatan tukang sihir. Jelas, tukang sihir di samping. Bunuh. Raja kalau dia marah, bunuh. Ntar kamu mati, dikirimin, mati betul. Jelas. Jadi orang takut nyembah raja. Jelas. Maka ini orang datang berobat. Nanti saya kasih hadiah begini. Bukan saya nyembuhkan, Allah nyembuhkan. Lihat, dikenalkan Allah. Dia baru tahu ini orang ini. Terus, jika kamu beriman kepada Allah yang Maha Tinggi, aku akan berdoa kepadanya dan dialah yang akan menyembuhkanmu. Kalau engkau beriman kepada Allah, saya doakan supaya Allah menyembuhkan engkau. Jelas? Dianjurkan sebagai orang dokter, orang alim, ada yang minta doa, kenalkan dulu Allah, bukan kenalkan dia. Jangan dia kenalkan dia, di saya tukang sembuhin begini. Itu bedanya. Kalau ilmu baik itu dia kenalkan Allah dulu, tidak dia kenalkan dirinya. Sedangkan ilmu yang buruk itu ilmu dukun. Saya yang sembuh. Kalau tidak cara pakai saya, tidak bisa sudah. Dan dia tidak senang kalau orang datang ke dukun lainan. Jelas, dia tidak senang. Terus, lalu ia beriman dan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Langsung dia beriman, sembuh. Terus, setelah itu ia datang menemui raja. Bercerita dia sama raja. Bercerita sama apa? Raja. Bercerita sama puncaknya tempat yang disembah-sembah orang. Ngamuklah dia. Ada saingan saya nih jadi Tuhan. Terus raja zalim nih. Raja tersebut berkata, "Siapa yang menyembuhkan matamu?" Ia menjawab, "Tuhanku." Dia ajarin langsung. Siapa yang menyembuhkan? Tuhanku. Terus apa kata raja? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Apakah apa? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Berarti rajanya ngaku apa? Tuhan. Dia banyak seperti itu zaman dulu. Dia mentuhankan dirinya padahal dia mati. Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Terus, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku sama Tuhanmu sama, Allah. Yang ciptakan kita sama. Cuma kita beda keyakinan saja. Kata dia, ini pengajaran. Kenalkan Allah. Sama orang yang belum yakin Allah, kenalkan Allah sama yang punya ini. Jelas? Kita ini tidak kuat, yang kuat siapa? Allah. Jelas? Yang berikan kita masalah, yang menyelesaikan siapa?
Allah, bukan kita. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Kita banyak lupa sama Allah. Yang ngasih kita rizki, uang siapa? Allah, bukan atasan kita. Sehingga kita takut sama atasan, bukan. Tidak usah takut. Hormat iya, adab iya. Tapi yang memberikan Allah, nitip ke dia saja. Bisa jadi kita dipindahkan rizki sama Allah. Jelas? Seperti itu. Pengawal itu pun ditangkap dan disiksa sampai ia menunjukkan keberadaan sang pemuda tersebut. Disiksa. Raja zalim, raja kurang baik biasanya nyiksa, mukul. Kalau dia tidak dapat kemauannya disiksa. Pertama dia tawarkan orang hadiah, dia tawaran, kalau tidak habis dia siksa sampai mati. Seperti itu semuanya. Dan ini banyak orang ngaku muslim ketika jadi raja memimpin, jelas dia ada bersifat seperti itu. Bersifat seperti itu. Kalau dia tidak diganggu keinginannya, dia selesaikan dari belakang. Depannya dia senyum, nggih. Di belakang dia rapat sama grupnya, habisi. Dia ngalangi ini. Jelas? Coba lihat di daerah itu, ngalangin suara saja, rusak suaranya. Dia utus orang, dia calonkan orang lainan supaya kenapa? Hancur suara orang. Jelas? Selesaikan, kata dia. Oh iya. Tapi di depan nggih. Di belakang bukan nggih, gigit dia. Dia gigitnya. Jelas? Cuma orang tidak tahu. Dia rusak nama orang, dia rusak begini orang, dia bongkar aibnya. Enggak demokrasi namanya. Demokrasi namanya. Iya, apalah namanya. Terus pemuda itu pun diperintahkan menghadap sang raja. Sang raja berkata, "Anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta." Dia kira siapa? Sihirmu. Dia masih pemahamannya sihirmu. Karena kenapa? Kekuatan raja ini dia tidak kuat. Ngaku Tuhan yang sebabnya apa? Sihir. Dia bilang, sihirmu hebat, bisa menyembuhkan orang buta, banyak lagi. Terus? Kamu juga mampu melakukan berbagai hal. Terus? Pemuda itu menjawab, aku tidak mampu menyembuhkan siapapun. Dia merendahkan dirinya. Ketika ada orang memuji, hati-hatilah. Karena banyak pujian ini untuk tujuan menjatuhkan kita. Orang yang baik dia tidak senang dipuji. Jelas? Tidak senang dipuji. Justru kalau dia dihina tidak apa-apa, dia tambah kuat mentalnya. Jelas? Orang beriman dia tidak jatuh ketika dijatuhkan, tidak meninggi ketika ditinggikan. Jelas? Terus? Yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Tinggi. Dia kenalkan lagi Allah. Tidak mau tahu. Terus dia kenalkan Allah. Lalu pemuda itu ditangkap dan disiksa sampai menunjukkan keberadaan si pendeta. Siapa gurumu? Ditanya siapa? Pendeta. Pendeta. Dia tunjukkan siapa guru. Ditangkap pendetanya. Kesedihan seorang murid apabila di depan hadapannya gurunya disiksa. Hancur hatinya. Nih, ditangkap, dibelah gurunya. Lihat apa ceritanya. Tangkap gurunya. Pendeta itu pun ditangkap. Raja berkata, tinggalkan agamamu. Sama siapa ngomong, sama siapa? Gurunya, pendetanya. Terus? Pendeta itu tidak mau. Raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil sebuah gergaji. Gergaji. Apakah pendeta ini marah sama muridnya gara-gara dia tunjukkan? Bukan, enggak, dia marah. Walaupun dia udah pesan. Kenapa kau bilang? Enggak, dia tenang. Orang beriman ini dia tenang. Sudah qadarullah, sudah. Dia sama-sama saling menjaga, nutup. Bukan dia saling nyalakan. Jelas? Saling mendukung. Bukan nanti begitu dia dipertemukan saling menyalahkan. Senang orang nanti. Kenapa tunjukkan saya begini? Enggak dia mau itu. Saling menguatkan. Tenang. Jelas? Disuruh ngambil apa? Gorogaji, mi'syar. Mau dibelah. Terus? Lalu diambillah sebuah gergaji dan tubuh pendeta itu digergaji dari arah kepala hingga terbelah menjadi dua bagian. Mohon maaf ya, sampai kemaluan pecah di depan santrinya. Itu raja zalim. Lalu apa ucapan raja? Nawarin dengan senyuman. Ayo iman sama saya, nyembah saya. Ini kan nyakitin ini. Jelas? Disiksa. Dia tidak senang orang meninggal langsung. Jelas? Disiksa dulu. Raja zalim itu tidak dia senang orang meninggal langsung. Sedangkan di dalam Islam kalau orang kisos, kalau dia membunuh dibalas membunuh, tapi ada qadarnya, ada caranya. Udah dipenggal langsung, dikuatkan pisaunya, diajarkan kita nyembelih binatang pun ya harus tajam. Tapi kalau raja zalim, kalau dia bunuh orang, dia kuliti dulu. Dia lepas
pukul orang, dia lepas, dia siksa dulu, dia tidak kasih makan. Dia itu ciri-ciri orang zalim, menyiksa dulu sebelum meninggal. Dia senang, dia puaskan dirinya. Padahal ujung-ujungnya dia mau buat orang meninggal. Tapi anehnya begitu orang ini mau mau beriman sama dia, tetap dibunuh sama dia. Tetap apa? Dia dibunuh. Itu raja zalim. Tapi dia puaskan dulu dirinya. Sampai dia beriman sama dia, tetap dia bunuh. Tapi dia sakit hati ketika dia tidak mampu. Semakin dia tidak mampu, semakin dia menangis dalam hatinya. Terus pengawal raja yang sudah beriman tadi didatangkan. Raja berkata kepadanya, tinggalkan agamamu. Pengawal yang tadi itu, yang berobat sembuh matanya, jelas, tinggalkan agamamu. Terus udah gurunya dibunuh, sekarang santrinya dibunuh, dia didimkan. Kenapa dia tidak bunuh dia langsung? Coba pertanyaannya. Karena dia sakit hati raja ini, dia mau tunjukkan sama dia ini pengaruhnya terlalu besar, mau tunjukkan kalau dia beriman sama dia, habis orang beriman juga sama dia. Jelas? Karena pengaruh dia ini terlalu besar, tidak seperti gurunya, tidak seperti muridnya. Jelas? Dihabisi dulu. Ini supaya dia mau ngikut. Terus pengawal itu menolak, maka tubuhnya pun digergaji dari arah kepala hingga terbelah menjadi 2 bagian. Allah, tuh. Jelas? Terus lalu pemuda itu didatangkan. Raja berkata kepadanya, tinggalkan agamamu. Pemuda itu menolak, maka raja menyerahkannya kepada para pengawal. Suruh raja bawa. Sudah, ingat, tidak mau beriman, ikat dia. Jelas, ikat dia, bawa dia naik. Siksa dulu, tanya, tapi ingat, pesan saya, tanya dulu. Kalau dia mau beriman, lepas, bawa dia balik. Lihat, apa disuruh bawa sama ajudannya? Raja berkata, bawalah pemuda ini ke puncak gunung itu. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskanlah dia. Tetapi jika ia tidak mau, lemparkanlah dia dari puncak gunung. Lempar, ikat, ditaruhin batu, batunya duluan dijatuhkan sampai barangnya dia jatuh, batu besar. Terus sesampai di puncak gunung, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Gempa gunung itu dibuatnya sama dia. Udah sampai atas, diladeni, naik ke atas dengan sabarnya, terus dia berzikir. Begitu sampai atas baru dia berdoa. Ditawarkan, habis tawaran baru dia berdoa, ya Allah, selamatkan saya. Udah diikat nih, jelas sudah diikat. Apa yang terjadi? Lalu gunung itu pun bergerak dan para pengawal pun berjatuhan dari puncak gunung. Justru dia jatuh. Apa yang dikerjakan pemuda ini? Tidak putus asa, balik ke raja itu. Jelas, balik ke raja. Padahal dia bisa pulang ke rumah, tidak mau. Balik lagi ke raja untuk menyelamatkan banyak orang. Karena dia terlalu zalim, balik dia lagi, dia mau tunjukkan. Terus pemuda itu kembali menghadap raja. Raja berkata kepadanya, apa yang telah dilakukan para pengawalku? Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka. Dikenalkan. Terus lalu pemuda itu diserahkan kepada para pengawal yang lain. Raja memerintahkan, naikkan pemuda ini ke perahu dan bawalah ke tengah laut. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskanlah dia. Jika tidak, diikat kakinya nanti di atas perahu, dimasukkan batu, dikarungin, hilang jasadnya nanti. Jelas, dilepas. Perahu yang berbeda. Perahu apa? Yang berbeda. Terus jika tidak, lemparkanlah ia ke laut. Sesampainya di tengah laut, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Kau kehendaki. Maka perahu itu pun terguling dan para pengawal raja pun tenggelam. Tiba-tiba perahunya, padahal sama saja ombaknya sama-sama di atas, usus punya dia keguling. Dia selamat, padahal dia keikat, selamat, bisa pulang. Terus pemuda itu pun kembali lagi menghadap raja. Raja berkata, apa yang dilakukan para pengawalku? Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka. Lalu anak muda itu berkata kepada raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau melakukan perintahku. Dikasih resep, engkau mau bunuh saya? Ada caranya. Ada caranya? Iya, ada caranya. Gini, kumpulkan semua orang yang nyembah engkau, kata dia. Dia di sini, pemuda ini ada maksud. Sedangkan ini niatnya bunuh pemuda. Supaya kenapa? Supaya orang tidak banyak beriman sama dia. Tapi pemuda ini justru targetnya adalah semua masyarakat beriman sama Allah. Nah, terus kumpul. Apa itu? Pemuda itu berkata, kumpulkan rakyat di tengah lapang, lalu ikatlah aku di sebuah pohon.
ambillah satu anak panah dari kantong panahku dan letakkan di busur. Nah, ambil di kantong saya. Jelas ambil di kantong saya, ini ada busur panah. Padahal dia sama busur-busur panah, cuma dia punya busur tersendiri. Dikasih syarat harus pakai busur ini. Dan syarat yang kedua harus tembaknya ke sini, lepaskan. Dan harus yang nembak ini melepaskan adalah yang paling ahli. Tapi dia harus baca zikir. Ada zikirnya, sedangkan dia beriman sama raja. Hah? Diajak dia masuk Islam, tukang anunya duluan. Hah? Diajak masuk Islam dulu, diajarkan. Lihat apa bacanya. Ambillah satu anak panah dari kantong panahku dan letakkan di busur. Ucapkanlah dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Tuh, Bismillahirabbil gulam. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak ini. Secara tidak langsung anak ini mengenalkan kepada semua bahwa ada Tuhan selain raja ini, yang selama ini dibutakan sama mereka. Terus setelah itu bidikan anak panah itu ke arahku. Pelipisnya harus kena pelipisnya. Nah, ini paling cepat orang meninggal salah satunya di sini. Kalau dia tembus, jelas ditembakkan di sini dari jauh. Terus jika itu engkau lakukan, engkau akan dapat membunuhku. Raja mengumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang dan mengikat anak muda itu di sebuah pohon. Dipamerkan dulu, dihinakan dulu sama raja. Nih, akibat dia begini, tidak beriman sama saya, begini dihinakan. Semua rakyat lihat, dia senyum saja. Jelas dia senyum, duduk tenang. Jelas tenang saja dia. Terus kemudian raja itu mengambil anak panah dari kantong panah pemuda itu. Diletakkannya anak panah itu di busur panah dan ia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak pemuda ini. Setelah itu anak panah dilepaskan dan tepat mengenai pelipis pemuda itu. Tuh, pelipis. Terus apa yang terjadi? Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis lalu meninggal dunia. Meninggal, dia pegang. Meninggal. Dengan indahnya dia meninggal. Apa yang terjadi dengan efek keikhlasannya? Di dalam ini ada dakwah. Apakah dia meninggal untuk menyerahkan bunuh diri? Bukan. Di sini ada syahidnya. Dia pegang, meninggal. Apa yang terjadi sebab keikhlasannya? Dia berdoa, semua yang lihat dia masuk Islam. Semuanya. Tambah bingung raja. Buat penggorengan raja sebentar. Buat apa? Beneran. Coba lihat di hadis Rasul ini. Kita selesaikan hadisnya sebentar lagi, selesai. Rakyat yang hadir di tempat itu berkata, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Kami beriman sama Tuhan anak muda ini, masuk Islam semuanya. Terus bingung raja. Satu saja susahnya ini minta ampun dibunuh, apalagi satu kampung. Seseorang datang menemui raja dan berkata, apakah engkau telah melihat apa yang pernah aku takutkan? Sungguh yang aku takutkan benar-benar terjadi. Aku apa dia bilang? Apakah raja engkau pernah melihat sesuatu yang aku takutkan sekarang terjadi? Semua orang beriman sebab anak ini. Yang dia takutkan untuk dibunuh, dihabiskan ini anak supaya tidak beriman, terjadi dia. Jelas terjadi. Kalau Allah sudah mengirimkan hidayah, terjadi dia. Walaupun orang menghalang-halangi, terjadi. Terus mereka telah beriman kepada Tuhan pemuda itu. Raja memerintahkan sakit hati tambah raja nih. Apa yang dia kerjakan sama raja? Lihat. Raja memerintahkan untuk membuat parit api. Lalu berkata, besar dia buat. Terus lalu berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit api ini. Dibuatkan kalau bahasa kita kayak lompatan kolam renang itu apa namanya? Apa namanya? Ada naik, ada lompatan. Masuk. Jelas? Pernah lihat tempat orang lompat tuh? Dibuatkan besar, ditawarkan. Mau beriman sama raja? Enggak. Ayo masuk, nyemplung ke penggorengan, panas. Masuk, meninggal. Ini salah satu yang dilihat sama Nabi pas Isra Mi'raj tuh. Jelas? Ada tulang belulang yang bau harum itu. Ini dia kisahnya. Perintah pun dilaksanakan. Ketika tiba giliran seorang wanita yang menggendong anaknya. Ini dia anak kecil itu. Perempuan, anak, semua digoreng. Meninggal, semuanya beriman. Meninggal, husnul khotim, terus habis rakyat dibunuh. Jelas? Bunuh terus. Dan hobi raja yang zalim salah satunya membunuh. Jelas, tidak segan-segan apa? Membunuh. Begitu ada seorang perempuan gendong anak bayi, ketakutan. Apa yang dia takuti? Anaknya.
Masa mau digoreng ini? Jelas? Dia takuti baru. Kalau dia tidak apa-apa. Apa kata anak kecil? Bicara dibuat sama Allah. Salah satu anak bayi yang bisa bicara ini. Ada zamannya Juret, ada zamannya Nabi Isa alaihissalam, salah satu ini. Jelas? Terus ketika tiba giliran seorang wanita yang menggendong anaknya, wanita itu ragu. Tiba-tiba anak yang ada dalam gendongannya itu berbicara dia. Apa katanya? Anti alal haq. Wahai ibuku, kamu dalam kebenaran, jangan takut. Didengar lagi, tambah bingung raja. Jelas? Ya Allah, anak kecil bicara lagi nih. Ditunjukkan semua keajaiban, kebenaran tuh. Tapi saking sabar, ini kisah sabar seorang perempuan. Anti al haq, jangan takut ibuku. Kalau engkau takut, dulukan saya, lepas saya duluan. Jangan ibu, saya dulukan, supaya saya duluan tunggu engkau di sorga. Lihat apa kata dia. Tiba-tiba anak yang ada dalam gendongan tersebut berkata, bersabarlah wahai ibu, karena engkau berada di jalan yang benar. Anti alal haq, kau benar. Terus salah satunya dia bilang ucapannya, dulukan saya. Dia minta apa? Didulukan, dilepas. Jelas? Dilepas. Karena kalau dia berduluan, siapa yang masukkan anak kecil ini? Dulukan, didulukan. Samaan, baru dia masuk. Wallahi, jelas? Rela dia mati, rela meninggal untuk agamanya Allah. Kita diminta waktu sebentar saja, kadang-kadang lama menunggu waktu sholat saja, kadang-kadang aduh kelamaan nih. Jelas? Kadang-kadang bergerutu dalam hati kita, kelamanya taklim ustadz nih. Jelas? Kadang-kadang ada hati seperti itu. Ini disuruh meninggal. Kadang-kadang acara kita buat di masjid kita atau apa, jelas? Program atau siapapun yang ngajar di tempat kita di sini nih, ikut terus, nanti kita tahu keutamaannya. Yang penting benar-benar guru kita akidahnya yang benar, punya sanad sampai Nabi Muhammad SAW, belajar yang benar, maka selamat kita. Jelas Bapak Ibu? Cukup ya, kita cukupkan ya, tidak ada pertanyaan. Ya Rabbana وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه أداد طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.